Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya sehingga pada pagi kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk menyampaikan seuntai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan simpanan pahala di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk berzikir dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah, disebut sebagai simpanan pahala di surga. Allah Subhanahu Wa Taala menyukai hambanya yang banyak menyebut zikir la haula wala quwwata illa billah, sebab menjadi wujud bahwa hamba tersebut mengakui kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala dan berserah diri kepadanya. Dengan tetap berusaha serta melakukan yang terbaik yang ia mampu, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu menolongnya dan memberi jalan keluar di setiap kesulitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah kalimat yang berasal dari bawah arsy, dari pusaka surga? Katakanlah olehmu, la haula wala quwwata illa billah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, hambaku telah menyerahkan dirinya dan meminta perlindungan." Hadis riwayat Al-Hakim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat lain, "Ya Abdullah bin Qais, qul la haula wala quwwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah." Bahwa wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwwata illa billah, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah, karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga. Hadis riwayat Bukhari. Tentang arti la haula wala quwwata illa billah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah menyebutkan arti kalimat tersebut, tidak ada yang menghalangi dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan pertolongan Allah, dan tidak ada pula kekuatan untuk melakukan ketaatan pada Allah selain dengan pertolongan Allah. Zikir la haula wala quwwata illa billah juga merupakan penjagaan diri dari godaan syaitan. Dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang keluar dari rumahnya lalu berdoa, Bismillah tawakkaltu alaihi wa la haula wa la quwwata illa billah, maka malaikat akan berkata kepadanya, cukup, engkau telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Lantas para syaitan menyingkir darinya. Salah satu syaitan berkata kepada mereka, bagaimana kalian ini bisa mengganggu seorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga? Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Dan zikir tersebut juga merupakan salah satu pintu masuk surga. Mu'adz bin Jabal menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan engkau salah satu pintu surga? Yang jawab, apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran surat Al-Baqarah ayat 192. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Marilah kita tutup majlis pagi-pagi pada pagi kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para masjid, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan jamaah salat subuh dan umat muslimin dan muslimat. Ampunilah dosa-dosa mereka, dosa yang besar, dosa yang kecil, sengaja atau tidak sengaja. Dan berikanlah kepada mereka hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada mereka kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan berikanlah kepada mereka rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada yatim dan duafa dan berjuang Islam. Dan berikanlah kepada mereka kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, dan berikanlah kepada mereka keturunan yang qur'aniyun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.